Hai guys, kembali lagi bersama aku, Casey Sitorus. Kali ini aku akan ngebahas tentang soal-soal di Microsoft Access. Seperti ini soalnya. Di soal pertama ini, kita itu disuruh mencari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, presentase, serta menentukan nilai total, rata-rata, nilai tinggi, terendah, dan lain-lain. Pertama, kita coba ngerjain A tambah B ya. Kita gunakan sama dengan, terus kita klik A, kita buat tambah, terus kita klik D. Kita enterin aja. Sudah ada hasilnya. Kita tinggal buat ke bawah aja. Oke. Sekarang A kurang B. Kita buat sama dengan, kita pencet A dikurang B. Enter. Kita tarik ke bawah juga. Kita buat sama dengan lagi A. Kita gunakan bintang di atas ya. Bintang. Itu kali maksudnya ya. B. Enter. Kita kerjain aja dulu. Kita buat A sama dengan A-nya ini. Kita bagi dengan B. Enter. Juga sama dengan A. Kita kalikan 10%. Kita klik 10%. Kita enter. 4,5 jawabannya. Gitu juga yang B. 3,35 ya. Kita kalikan, klik bintang ya. 20%. Enter kan. Ini juga kita buat sama dengan, kita pencet B. Terus kita kurang. Nih, B 20% itu nih tadi ya. Ini kita ini aja. Terus kita enterin aja. Tinggal kita blok, kita tarik ke bawah semua. Udah dapat hasilnya. Nih, semua hasilnya udah dapat ya. Kita disuruh juga mencari totalnya. Kita gunakan, kalau kita mencari total itu kita gunakan sum ya. Sum. Terus kita blok semua data yang A tambah B ya. Kita blok semua. Terus kita enter kan. Gitu juga rata-ratanya. Rata-rata kita pakai rumus average ya. Average. Kita blok juga semua blok. Terus kita enterin. Nilai max. Nilai tertinggi itu dibuat max ya. Kita buat sama dengan max. Rumusnya kita pakai max. Kita blok lagi. Terus kita enter. Ini kalau nilai terendah itu kita buat rumusnya itu min. Kita blok lagi. Enter. Dan jumlah item itu kita pakai count ya. Count. Kita blok semua datanya. Hasil datanya. Kita enter. Jadi semua hasil datanya 34 dan nilai terendahnya 51, nilai tertinggi di data ini 169, rata-ratanya 108.676 dan totalnya 3.695. Kita tinggal pindah ke samping aja. Sudah, hasilnya sudah dapat ya. Kalau kita ingin melihat nilai rata-rata keseluruhannya, kita cuma buat sama dengan, terus kita cari total tadi, kita gunakan sum kan. Kita gunakan sum, terus kita blok aja ini semua. Kita blok, kita enter. Itu nilai total keseluruhan datanya. Kalau mau cari rata-ratanya juga sama dengan, kita buat average. Kita blok lagi, kita blok. Kita enter. Gitu juga dengan nilai tertinggi kita buat max. Kita blok lagi, enter, min juga. Kita enter. Dan jumlah itemnya tetap 34 ya. Ini jadi total keseluruhan, rata-rata keseluruhan, nilai tertinggi keseluruhan, dan
nilai terendah keseluruhan. Begitu juga dan jumlah itemnya 34 ya. Terus kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini kita disuruh mencari upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersih atau neto. Ini udah ada keterangannya. Dibuat upah kerja per jam itu 35.000, upah lembur per jam itu 50.000, dan pajak penghasilannya itu 5%. Pertama, kita kerjain upah kotor ya. Rumusnya upah kotor itu kita buat dulu sama dengan rumusnya itu jam kerja dikali nih upah kerja per jamnya. Kita buat aja langsung jam kerjanya 40, terus kita kalikan sama nih upah kerja per jamnya. Ini kita absolutkan, terus kita enter. Udah, kita tarik aja ke bawah. Kita tarik ke bawah, sudah ada hasilnya. Sekarang kita disuruh mencari upah lembur ya. Upah lembur itu kita buat sama dengan dulu. Upah lembur itu rumusnya itu jam lembur ya. Jam dia lembur dikali upah lembur per jamnya. Kita buat nih jam lemburnya. Terus kita kalikan sama upah lembur per jamnya. Terus kita absolutkan supaya bisa kita lanjut ke bawah ya. Terus kita enterin. Jadi 700.000 upah lemburnya. Kita buat sampai ke bawah. Kita buat ke bawah. Ini hasilnya udah ada. Sekarang kita cari total upah. Total upah itu rumusnya upah kotor tambah lembur ya. Upah kotornya 1.400.000. Kita tambahkan sama upah lemburnya. Kita enter. Sini hasilnya kita taruh ke bawah terus supaya dapat hasil jawaban di bawah juga. Kita lanjut ke pajak. Pajak itu rumusnya total upah dikali ini pajak penghasilannya 5% ya. Total upah dikali pajak penghasilannya. Kita PCL 5% ya. Terus kita absolutin F4. Terus kita enter. Cari bawah. Oke. Dan total upah bersihnya atau neto itu rumusnya total upah dikurang pajak. Kita buat sama dengan kita pencet total upahnya, kita kurangi sama pajaknya. Enter. Kita tarik ke bawah. Sekarang kita disuruh mencari total upah keseluruhan karyawan. Total itu rumusnya, kalau kita mau mencari total, rumusnya itu sum ya. Kita gunakan sum. Terus kita blok. Kita enter. Segitu hasilnya. Kita gunakan, kalau rata-rata kita gunakan average. Kita blok lagi. Datanya kita blok, kita enter. Kalau mencari upah tertinggi karyawan, kita pakai rumus max ya. Max. Kita blok lagi. Enter. Kalau upah terendah karyawan, kita gunain min. Rumusnya min ya. Terus kita blok lagi. Kita enter. Segitulah hasilnya. Segini hasilnya. Upah karyawan, total upah seluruh karyawannya segini. Rata-rata upah tertinggi karyawan dan upah terendah karyawan.
Kita lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga ini, kita disuruh mencari grade dan statusnya dari mahasiswa-mahasiswa ini. Pertama kita cari grade dulu ya. Grade itu rumusnya sama sih dengan status, if ya, if. Kita gunakan rumus if. Terus kita pencet nih. Kita pencet nilainya. Karena tadi dibilangnya 90 itu, kita gunakan 90. Lebih. Kita buat lebih sama dengan 90. Ini 90 ya, kita ikuti 90, 80, 70, 60, dan 60. Kita buat titik koma, terus kita buat titik 2 di atas. Keterangannya kalau misalnya 90 itu A ya, grade-nya. Kita buat A. Terus kita titik komakan lagi. Kita buat rumusnya if lagi ya. If terus D2 karena di sini kan kita mau mencari yang ini nilainya tadi. Kita buat sama kayak gitu sampai 5 kali. Lebih sama dengan 80 titik koma, grade-nya itu dulu di atas, grade-nya itu B, titik 2 lagi, kita buat titik koma juga, baru if lagi, kita gunain if lagi. Terus kita pencet D2, lebih dari 70, titik koma, titik 2 di atas, tanda kutip 2, kita buat C. Titik 2 lagi, baru kita buat titik koma lagi, kita ulang-ulang sampai E ya. Kita buat if D2 lebih dari 60. Titik koma lagi. Salah. Kita buat titik 2 di atas. 60 itu D ya. Titik 2 lagi. Terus kita buat lagi titik koma. Kita buat if lagi. Jadi kita buat if, terus kita buat ini yang terakhir, kita buat D2 dulu. D2 ini baru lebih kecil. Lebih kecil 60 ya. Lebih kecil dari 60. Sama dengan 60. Titik koma. Kita buat E. Terus kita tutup kurung. Karena ininya 5 ya, kita tutup 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Jadi grade dia itu D ya. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Cuman tarik ke bawah. Nih, udah ada grade-nya. Statusnya juga kayak gitu ya. Statusnya juga kita gunain if. If, terus kita buat ini juga D2. Sama dengan, ini 70 ya. Kurang dari 70 dan lebih dari 70. Titik koma, kita buat dia komplit. Kok lebih dari 70 kita buat komplit. Titik 2 lagi. Kita gunain if lagi, rumus if.
Terus kita buat kurang dari 70. Kurang dari 70, dia itu file. Ini kita enterin. Sudah ada kan? Sudah, statusnya sudah keluar. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Oke. 67D file. Seperti itulah hasilnya. Seperti cara mencarinya, kita lanjut ke soal keempat. Kita di sini disuruh cari posisi agen berangkat dari tujuan bongkar muat, biaya bongkar muat, dan lain-lainnya. Di sini kita gunakan VLOOKUP dan XLOOKUP. Ini ya. Ingat kalau VLOOKUP itu datanya vertikal dan XLOOKUP itu datanya horizontal. Pertama, kita mau mencari posisi. Sama kita cari posisi ya. Posisi itu, dia itu bentuknya itu vertikal. Jadi kita cari VLOOKUP. Kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Kita buat sama dengan dulu. Terus kita VLOOKUP. Kita buat rumus VLOOKUP. Terus kita mau cari angka di depannya doang. Kita cuma mau cari angka 1, 2, 3, 4. Dan tidak kita gunakan, karena di sini kodenya itu 1, 2, 3, 4. Kita tidak perlu yang satu-satu SSI, itu tidak perlu. Jadi kita gunakan value untuk bisa mencari, supaya dia bisa membaca angka yang di depannya. Value. Terus yang mau diapain itu left ya, kiri. Mau yang dibacanya itu left. Terus apa? Kode mana yang mau dibaca? Kita buat ini, kita blok ini. Terus kita titik koma. Kita buat hanya satu nomor aja. Terus kita tutup kurung. Titik koma kita buat ini, kita blok tabelnya ya. Kita blok tabelnya. Terus kita absolutkan. Setelah kita absolutkan, kita titik koma, kita pencet titik koma. Terus kita buat Ini di kolom ya. Di kolom kedua. Terus kita buat 2. Titik koma. Sudah, ini kita gunain false ya. Terus kita enterin aja. Oke. Pelabuhan 1. Kita cuma tarik ke bawah. Hasil akan keluar. Gitu juga agen. Agen cuman kita ganti ini. Kita copy dulu ya. Copy. Enter. Kita buat ke agen. Agen itu ini. Kita cuma ganti kolomnya. Kolom ke-3. Kita buat copy paste. Kita cuma ganti ininya doang. 2. Kita buat jadi 3. Terus kita enterin. Enter. James Bond. Ini pelabuhan 1 Titanic. Pelabuhan 1 James Bond ya. Pelabuhan 1 James Bond. Oke, betul ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Kita sekarang mencari berangkat dari. Berangkat dari itu rumusnya kita gunain XLOOKUP ya. Karena datanya itu maksudnya datanya ini horizontal ya. Bukan vertikal. Vertikal ini. Datanya itu horizontal. Kita buat rumusnya sama dengan XLOOKUP. Karena dia ingin membaca juga ya. Yang BEP, JSU, MPA, SSI. Dia hanya membaca 3 di belakang kanan ya. 3 di belakang kanannya. Lainnya right dong. Terus kita
pencet ini, dia mau membaca di kanan berapa dari kanan gitu ya. Kita buat dulu titik koma. Karena dia mau membaca 3 angka dari kanan, kita buat ini 3. Terus kita tutup kurung. Dan kita tutup kurung, titik koma. Terus kita blok. Kita blok. Setelah kita blok, kita absolutkan. Terus kita gunain titik koma lagi. Terus kita cari dia itu baris ke berapa. Berangkat ya, 1, 2. Itu baris di baris ke berangkat, maksudnya di baris ke 2. Kita buat 2. Terus kita buat titik koma. Terus kita buat false. Enter. Enter. Oke kan aja. Alexandria. SSI Alexandria. Betul ya. Kita sekarang mau mencari tujuannya. Tujuan masih di ads lookup. Kita tinggal copy paste aja kayak tadi. Copy. Kita pastikan. Kita ganti karena ini tujuan itu di baris yang ketiga. Kita gunakan 3 ya. Kita hapus 2, kita gunakan 3. Terus enter. Tarik sampai ke bawah. Hasilnya udah ada. Langsung udah ada ya. Kita sekarang cari bongkar. Bongkar itu di tabel ketiga. Tabel ketiga itu dia masih VLOOKUP karena datanya vertikal. Kalau ini lebih mudah ya. Kita cuman disuruh cari VLOOKUP-nya doang. Kita buat aja VLOOKUP. Terus kita blok. Kita titik koma kan. Terus kita buat. Sudah. Terus kita buat bongkar ya. Kita blok semua. Datanya kita blok. Kita absolutin ya. Terus kita buat aja di kolom kedua. Karena kan ini bongkar di kolom yang kedua ya. Kita gunakan 2, terus kita koma. Kita titik koma, kita pencet false. Enter. Bongkarnya di pasir ya. Terus kita kerjain yang muat. Muat itu VLOOKUP juga ya. Kita pencet VLOOKUP. Di sini tujuannya ya. Jadi tumpuannya itu dia di tujuan. Kita cuma pencet ini. Titik koma. Terus kita blok semua datanya. Kita absolutin. Kita buat titik koma. Terus kita buat kolom kedua. Titik koma. Terus kita buat false. Enter. Tinggal tarik ke bawah. Biaya bongkar. Biaya bongkar itu juga VLOOKUP ya. Datanya kan vertikal ya. Sama dengan VLOOKUP. Kita cari tadi itu kan karena ini pelabuhan. Kita cari pelabuhan. Ini ya. Kita pencet titik koma. Terus kita blok. Sudah kita blok. Kita absolutin. Terus kita gunakan titik 2 ya. Karena kita mencari biaya bongkar muat itu. Ini ya, karena biaya bongkar itu kita mau buat 2 VLOOKUP di sini sekaligus ya. Supaya dia bisa ditambahkan gitu.
titik koma kita pilih false. Tidak sampai sini aja, kita buat tambah ya. Kita tutup kurung dulu. Kita buat tambah. Kita buat VLOOKUP lagi. VLOOKUP. Terus kita buat C2 lagi. C2 itu ya ini pelabuhannya. Pelabuhan 1 maksudnya. Titik koma. Kita blok. Ini aja. Kita copy pastein. Copy. Paste. Titik koma. Karena muat itu di kolom yang ketiga, kita buat 3 ya. 3 titik koma, terus kita buat false. Enter. Oke kan ya? Yes. Segini hasilnya. Biaya bongkar ditambah biaya muat itu, hasilnya segini. Kita tinggal tarik ke bawah dan keluar hasilnya ya. Sekarang kita mau mencari total. Kayak tadi kita cari total itu sum ya rumusnya. Kita gunain sum. Kita blok semua datanya. Terus kita enter. Total biaya terbesar. Kita gunain max ya. Karena dia mencari total biaya bongkar dan muat terbesar. Kita gunain rumus max. Kita blok semua datanya. Kita enter. Dan ini kita disuruh mencari yang terkecil. Kita buat min. Rumusnya min. Kita blok lagi. Terus kita enter. Rata-rata. Kita suruh mencari rata-rata total biaya bongkar dan muat. Rata-rata itu rumusnya average ya. Setelah kita buat rumusnya, kita blok. Terus kita enterin aja. Jadi hasilnya seperti ini. Tampilannya juga seperti ini. Ini data yang sudah kita jawab. Oke guys. Sekian video saya tentang menjawab soal tentang Microsoft Excel ini. Aku mengucapkan thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye-bye!